Yang hidup pasti mengalami kematian. Setelah kematian, manusia akan mengalami perjalanan panjang, mulai dari perjalanan menuju alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul masyad, yaumul hisab, serta yaumul mizan. Dan kemudian barulah menuju surga dan neraka. Begitulah perjalanan panjang manusia setelah kematian menjemput. Untuk itu kita akan membahas mengenai perjalanan hidup manusia setelah kematian. 1. Alam barzakh. Alam barzakh atau juga yang disebut dengan alam kubur adalah alam pembatas. Yang dimaksud dengan alam barzakh adalah batas pemisah antara suatu kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Hadis mengenai alam kubur terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya apabila seorang di antara engkau meninggal dunia, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya nanti di waktu pagi serta petang. Apabila yang ditampakkan ahli surga, dirinya termasuk ahli surga. Sebaliknya, apabila yang ditampakkan ahli neraka, dirinya termasuk ahli neraka. Kalau itu dikatakan padanya, inilah tempatmu sampai saatnya Allah membangkitkan engkau di hari kiamat." 2. Yaumul ba'ats. Ketika hari kiamat telah tiba, lalu memasuki suatu masa yang disebut dengan yaumul ba'ats, yakini hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 52, Allah berfirman, mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan dari tempat tidur kamu? Inilah yang dijanjikan Allah yang maha pemurah, serta berilah rasul-rasulnya. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya manusia setelah bangkit dari alam kubur, yang dikirimkan manusia menuju ke padang mahsyar. Hal itu termasuk dalam surah Al-Baqarah ayat 203. Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahui bahwa engkau akan dikumpulkan kepadanya. Quran surat Al-Baqarah. Yaumul Hisab dan Mizan ialah hari perhitungan serta pertimbangan semua amal perbuatan di dunia. Entah dari pembicaraan kita, tangan kita, kaki kita, dan hati kita akan dibalas sesuatu dengan apa yang telah kita lakukan. Allah berfirman dalam surat Kaf ayat 18, Allah berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat mengawas yang selalu. Kemudian surga dan neraka. Setelah semua timbangan amal perbuatan ditentukanlah tempat selanjutnya. Akankah berada di surga ataukah berada di neraka? Dalam surah Al-Imran ayat 133, Allah berfirman, dan bersegeralah kamu meminta ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 133. Dalam surah Al-Baqarah ayat 82, Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Sedangkan neraka adalah tempat orang-orang yang durhaka, ingkar, dan lain-lain. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 56. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka setiap kali mereka kulit hangus. Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab sesungguhnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubra. 1. Kemunculan Imam Mahdi saat mendekati hari akhir kelak. Semua umat muslim berada di bawah pimpinan Imam Mahdi. 2. Munculnya Dajjal. 3. Turunnya Nabi Isa alaihi wasallam. 4. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Kehancuran Ka'bah. 6. Matahari terbit dari barat dan munculnya binatang melata. Tanda-tanda terjadinya kiamat sughra atau kiamat kecil yaitu 1. Meninggalnya seorang, sebab yang bernyawa pasti akan mati. 2. Terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami yang menimbulkan korban jiwa. 3. Dicabutnya ilmu pengetahuan. 4. Semakin tersebarnya kebodohan dalam hidup. 5. Maraknya kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi khamr atau alkohol. 6. Meningkatnya tindakan kejahatan yang keji seperti pembunuhan. 6. Terjadinya kekacauan di mana-mana masyarakat. 8. Berlomba-lomba meninggikan bangunan atau gedung-gedung. 9. Semakin banyak anak yang lahir dari hubungan luar nikah.